Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Ardiansyah, bisa dipanggil Firman. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1 di kampus Setai Al-Yasini Pasuruan. Saya di sini mau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Epistemologi Kontemporer, Pengetahuan, Kepercayaan, dan Kebenaran. Berbicara tentang filsafat ilmu, pasti akan menjumpai istilah epistemologi, sebab manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan pokok saja, akan tetapi manusia juga memerlukan informasi untuk mengetahui keadaan di lingkungan sekitar mereka. Dalam upaya untuk memperoleh informasi, manusia seringkali melakukan komunikasi ataupun cara-cara lain yang bisa digunakan. Tujuan masalah: 1. Mengetahui epistemologi. 2. Mengetahui tujuan epistemologi. 3. Mengetahui alat-alat epistemologi. 4. Mengetahui sumber-sumber epistemologi. 5. Mengetahui pengaruh epistemologi. 6. Mengetahui aliran-aliran epistemologi. Pengertian epistemologi. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang dipikirkan. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Kata episteme dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, artinya menundukkan, menempatkan, atau meletakkan. Sebagai subsistem filsafat epistemologi atau teori pengetahuan yang untuk pertama kali digagas oleh Plato ini memiliki objek tertentu. Objek epistemologi ini menurut Jujun Surisumantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan ini yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sedangkan yang menjadi tujuan dari epistemologi mengatakan tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, meskipun keadaan ini tak bisa dihindari. Rumusan tujuan epistemologi tersebut memiliki makna strategis dalam dinamika pengetahuan. Rumusan tersebut menumbuhkan kesadaran seseorang bahwa jangan sampai dia puas dengan sekedar memperoleh pengetahuan. Proses menjadi tahu atau proses pengetahuan inilah yang menjadi pembuka terhadap pengetahuan, pemahaman, dan pengembangannya. Proses ini bisa diibaratkan seperti kunci gudang. Meskipun seorang diberi tahu bahwa di dalam gudang terdapat bermacam-macam barang. Alat-alat epistemologi. 1. Indera. Manusia memiliki berbagai macam indera: indera penglihatan, indera pendengaran, indera peradaban. Seandainya manusia kehilangan semua indera itu, maka ia akan kehilangan semua bentuk epistemologi, seperti yang diungkapkan Aristoteles. 2. Rasio. Di samping indera, manusia juga masih memerlukan pada satu perkataan ataupun beberapa perkara yang lain. Dalam memperoleh pengetahuan, manusia terkadang memerlukan pada suatu bentuk penilaian, tajziyah, dan penguraian, tahlil, serta adakannya memerlukan berbagai macam bentuk pemilahan dan penguraian. Alat ini, rasio, dapat diberlakukan jika diyakini sebagai suatu sumber epistemologi. Jika membatasi sumber epistemologi pada alam materi saja dan membatasi alat epistemologi hanya indera saja, menolak rasio sebagai sumber epistemologi. 3. Hati. Salah satu dari alat epistemologi itu adalah hati. Maksud dari itu melalui hati ialah dengan melakukan
penyucian jiwa, penyucian hati sebagai dari para ilmuwan modern, diantaranya adalah Pascal, seorang ahli matematika yang cukup terkenal, William James, ahli ilmuwan jiwa dan filosof terkenal berkebangsaan Amerika. Sumber-sumber epistemologi. 1. Alam. Salah satu sumber epistemologi adalah alam semesta ini. Yang dimaksud dengan alam adalah alam materi, alam ruang dan waktu, alam gerakan, alam yang sekarang kita tengah hidup di dalamnya, dan kita memiliki hubungan dengan alam ini dengan menggunakan berbagai alat indera kita. Sedikit sekali fakultas yang menolak alam sebagai sumber epistemologi, tetapi baik pada masa dahulu dan juga pada masa sekarang ini adalah beberapa ilmuwan yang tidak mengakui alam sebagai suatu sumber epistemologi, bahwa partikular bukanlah suatu hakikat. Pada dasarnya ia hanya meyakini rasio sebagai sumber epistemologi. 2. Rasio dan hati. Rasio dan hati adalah dua sumber lain epistemologi. Sumber yang lain yang masih perlu dibahas adalah masalah kekuatan rasio dan pikir manusia. Setelah kita mengetahui bahwa alam itu merupakan sumber luar bagi epistemologi, lalu apakah manusia juga memiliki sumber dalam bagi epistemologi ataukah tidak memiliki? Hal ini tentunya berkaitan erat dengan masalah rasio. Berbagai perkara yang rasional, berbagai perkara yang sifatnya fitrah. Ada beberapa fakultas yang menyatakan bahwa kita memiliki sumber dalam itu, sementara sebagai yang lain menafikan keberadaannya. Ada sebagian fakultas yang meyakini keterlapatan rasio dan indera, dan sebagai yang lain tidak meyakini keterlapatan rasio dan indera. Sejarah adalah sumber lain epistemologi yang sekarang ini dianggap sebagai suatu sumber yang sangat penting. Al-Quran juga sangat meningkatkan sumber ini, karena menurut Al-Quran selain alam, rasio dan hati masih ada satu sumber lain, yaitu sejarah. Jika kita mengatakan bahwa alam adalah sumber epistemologi, maka di dalamnya juga berisi sejarah. Al-Quran secara jelas dan tegas menyatakan bahwa sejarah merupakan bahan kajian. 4. Pengalaman indera. Orang sering merasa bahwa penginderaan adalah alat yang paling vital dan memperoleh pengetahuan. Memang dalam hidup manusia tempatnya penginderaan adalah satu-satunya alat untuk mencerap segala objek yang ada di luar diri manusia. 5. Nalar adalah salah satu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini tentang asas-asas pemikiran yaitu sebagai berikut. 1. Principium identitas, yaitu sesuatu itu yang sama dengan dirinya sendiri. B. 2. Principium contradiction, yaitu apabila dua pendapat yang bertentangan tidak mungkin kedua-duanya benar dalam waktu yang bersamaan. 3. Principium terti eksklusi, yaitu apabila dua pendapat yang berlawanan tidak mungkin keduanya benar dan tidak mungkin keduanya salah. 6. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seorang dan diakui kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seorang yang mempunyai kewibawaan dalam pengetahuan. 7. Intuisi adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia melalui proses kejiwaan dan suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat penyataan berupa pengetahuan. Pengaruh epistemologi. Sebagai teori pengetahuan ilmiah, epistemologi berfungsi dan bertugas menganalisis secara kritis prosedur yang ditempuh ilmu pengetahuan dalam
membentuknya dirinya penguasa epistemologi, terutama cara-cara memperoleh pengetahuan sangat membantu seorang dalam melakukan koreksi kritis terhadap bangunan pemikiran yang dianjurkan orang lain maupun oleh dirinya sendiri. Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu terbentuk oleh teori pengetahuan. Epistemologi mengatur semua aspek studi manusia dan filsafat dan ilmu-ilmu murni sampai ilmu sosial. Epistemologi yang menentukan kemajuan sains dan teknologi menjadi sains dan teknologi yang maju di suatu negara karena didukung oleh penguasa dan pengembangan epistemologi. Aliran-aliran epistemologi. 1. Empirisme. Empirisme, kata empiris berasal dari kata Yunani empiriskos yang berasal dari kata empiria yang artinya pengalaman. 2. B. Rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. C. Positivisme, bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan. D. Intuisionisme, bahwasanya tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. C. Kritisme. Aliran ini muncul abad ke-18, suatu zaman baru di mana seseorang ahli pemikir yang cerdas mencoba menyelesaikan penentangan antara rasionalisme. Timbulannya epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang dipikirkan. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Kata episteme dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, artinya menundukkan, menempatkan, atau meletakkan. Sedangkan yang menjadi tujuan dari epistemologi, Justus Martin mengatakan tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, meskipun keadaan ini tak bisa dihindari. Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dan tujuan epistemologi adalah lebih penting dari ini, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Demikian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.